kabar Anda? Senang sekali saya Kak Ros hari ini sudah siap di sini di kursi singgasana ini temani oleh Daniel di pojok sana. Karena kita hari ini akan sama-sama untuk grouping. Udara di kota Jakarta sekarang lagi sejuk ya, habis hujan. Mungkin masih hujan di beberapa tempat atau udah terang ya. Tapi mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Kita mulai di pojokan dulu seperti biasanya untuk membahas berita-berita yang hot pengen datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Sebelum kita masuk ke bintang tamu kita ya, salah satunya ada Lukman Azhari gitu ya, yang akan bercerita banyak tentang kondisi istrinya Medina Zain. Terus yang aku tanyakan, kan kemarin mereka sebelum kasus ini kan sempat ribut rame tuh ya. Apa yang membuat Lukman masih mau sih mewakili sebagai kuasa hukumnya Medina Zain? Nanti kita tanya langsung ya. Berita pojok hari ini yang menjadi highlight, ini masih ramai ya. Ini adalah tentang seorang konten kreator yang namanya Reza Arab, tapi pakai P gitu kan. Nah itu menyeret nama Rosa juga, karena Reza Arab pakai P ini dituduh selingkuh gitu ya. Ya dia udah nikah, istrinya namanya Wendy Walters. Ya itu konten kreator juga gitu kan. Kenapa bisa menyeret nama Rosa? Ini panjang nih. Ini seru juga ceritanya kalau dari dunia maya. Ini benar-benar dari dunia maya karena aku nggak kenal sama mereka kecuali sama Rosa. Ya. Kronologi dugaan Reza Arab selingkuhi viral di Twitter. Wendy Walters sempat curhat gitu. Jadi gimana ya asal muasalnya ya. Jadi gini, jadi ada tuh viral seorang makeup artist gitu ya, bikin story. Dia bilang pokoknya kasihan nih teman aku gitu ya, kasihan teman aku. Kaget dia masih shock karena lihat tahu suaminya berselingkuh gitulah. Nah itu yang disorot si Wendy Walters ini, istrinya Reza Arab. Jadi orang menduga-duga dong, nyari-nyari, ternyata si Wendy Walters ini udah sering curhat dari seminggu yang lalu gitu kan, tentang perselingkuhan. Nih gak kuat bendera putih gitu salah satunya. Ada lagi nggak? Biggest plot twist in my life, LOL. Ada lagi postingannya. Ada lagi, apa iya ada alasan yang cukup menjustifikasi perselingkuhan dia saat perempuan udah berusaha jadi istri yang baik, diam di rumah dan gak macem-macem? Apa iya capek hati bisa sembuh dengan itu, makanya berselingkuh itu ya? Bukannya kunci hubungan itu komunikasi, bukan itu round. Ini mengomentari, ada komentar netizen di bawahnya nih ya. Gue netral gitu, tapi menurut gue sih kalau benar Arab selingkuh itu pasti ada sebabnya. Orang selingkuh ya, aku bilang orang ya, aku tidak menuduh siapa orang selingkuh itu memang ada sebabnya, yaitu pengendalian dirinya kurang. Ya kan? Ya sih. Oke lanjut. Nah terus kenapa bisa Rosa terseret-seret lagi di tengah rame nih Reza Arab tuh selingkuh gitu ya, lagi rame berita di Twitter, dugaan Reza Arab selingkuh gitu ya, dan juga dugaan Adam Levine selingkuh gitu ya. Tiba-tiba di acara apa tuh namanya, playlist festival. Itu ada Rosa nyanyi ya kan. Itu ada hujan juga nggak? Nggak hujan ya pada saat playlist itu. Pada Reza nyanyi terus Reza Arab tiba-tiba naik ke panggung kasih bunga gitu kan. Bukannya Afgan yang naik kasih bunga? Afgan si Reza, tapi yang naik adalah Reza. Coba kita lihat ini videonya, coba kita lihat videonya berikut ini. Ya gitu ya. Coba kita lihat, ini kan biasa kalau netizen itu ya, kalau di dunia maya apalagi mereka itu udah banyak detektif ya kan, kreatif banget, dan ini juga yang punya ilmu cocokologi ya. Coba kita lihat beberapa teori netizen mengenai kisruhnya dugaan-dugaan di luar sana ya. Ini ada yang bilang gini nih, Rosa pernah dekat dengan Afgan, sekarang sama Arab. Kesamaan Afgan sama Arab, sama-sama Reza. Satunya Afgan Syah Reza, satunya Reksa Oktavian. Kalau Reza Pardede alias Coki enggak kayak. Lanjut berikutnya, ada lagi nih teorinya. Kan ini ada yang bilang gini, ini ada yang berpikiran positif gitu ya. Ini siapa sih yang nelpon, udah nggak tahu apa kalau lagi syuting ya. Reza Arab dan Arab sama-sama jadi juri katanya gitu. Tapi masalahnya, karena itu mungkin karena sama-sama juri jadi ngasih ke atas panggung ngasih bunga. Tapi kan jurinya bukan cuma berdua aja kan? Ada lagi yang lain bukan? Siapa lagi yang lain? Ada mantannya siapa? Oh ada Igun juga ya? Kenapa bukan Igun yang naik ya? Atau siapa lagi sih? Ada kan beberapa, kenapa Reza Arab itu ya? Lanjut berikutnya, teori berikutnya. Oh Rosa kasih nugget dinosaurus. Ini gara-gara apa sih? Ini ini pada saat itu si Reza Arab pernah gini, I had this girl for made me sing one of the most popular Indo pop song which is her own song for very first time and I fell in love with Rosa. Komennya di bawah Rosa, hehehe lagi nggak? Nanti gue kasih nugget dinosaurus. Gitu nih sebagai balasan. Habis dikasih nugget dinosaurus, dibalasnya memberikan bunga mawar gitu kan ya. Lanjut berikutnya. Ada Reza Arab menunjukkan tato gambar mawar di tangannya. Slide selanjutnya kartu as. Maksudnya gimana sih? Mawar as, ros.
kayak gitu. Kalau ini teorinya begini, aku juga ingin memberikan teori. Masa iya sih begitu, terus harus menyakiti hati istrinya ya kan? Dan istrinya bukan ikut bayarin waktu dikasih uang 1 miliar sama Doni Salmanan itu, suruh balikin. Ya nggak sih, ha? Tapi nggak tahu, itu kan masih dugaan-dugaan ya. Apakah ini benar ya? Namanya juga dunia maya, itu kan dunia yang banyak asapnya gitu ya. Kita nggak pernah tahu ini di belakang ini ada apa. Ini semuanya adalah dugaan. Tapi apa komentar Rosa? Rosa cuman komen gini, ini nggak tahu nih di Instagram ini juga nggak tahu nih dia lagi apa. Dia pakai tulisannya gini. Teh Ocha gimana tanggapannya Teh Ocha yang lagi viral di Twitter itu? Terus dia ketawa. Komen-komen ngawurnya, kata dia ketawa. Salut sama komen-komen ngawurnya. Yang berikutnya masih memantau ya. Dia lagi sebenarnya posting begini tapi tulisannya masih memantau. Ya nggak tahu ini hubungannya apa gitu. Memantau apa? Mungkin lagi lihat Twitter juga kali ya gitu. Terus ada Maya gitu, ikut memantau. Iya aku juga ikut memantau Rosa. Nah semua ikut memantau. Ada apa ini sebenarnya? Takutnya tahu-tahu ujungnya S3 ya. Kalau S3 sih tapi ya udahlah. Ya namanya juga kehidupan gitu. Apa hubungannya sama Adam Levine? Oh iya oke. Sama-sama diisukan selingkuh gitu ya. Oke. Yaudah, itulah berita yang kita highlight ya gitu. Oke, lanjut kita ke bintang tamu kita. Langsung saya sudah penasaran karena sudah lama gak ketemu. Kita lihat profilnya Lukman Azhari berikut ini. Lukman Azhari, suami sekaligus tim kuasa hukum Medina Zain berusia 35 tahun ini 19 September kemarin menemani Medina menjalani sidang tuntutan 1 tahun 6 bulan penjara dan denda 200 juta atas dugaan pengancaman terhadap Uci Flaudea serta 1 tahun penjara atas dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Marisha Icha. Medina juga dilaporkan Uci atas kasus dugaan jual beli tas palsu ini. Kasusnya sudah P21, namun Uci membuka jalan damai asalkan Medina mengembalikan uangnya senilai 1,3 miliar hingga bulan depan tanpa dicicil. Medina yang kembali mengenakan hijab ini sebelumnya sempat menuding Lukman atas dugaan KDRT dan perselingkuhan, namun Lukman tetap menemani dan tampak menangis saat pembacaan tuntutan sang istri. Seperti apa kelanjutan kasus Medina Zain dan bagaimana perjuangan Lukman menghadapi kasus Medina sebagai seorang suami sekaligus kuasa hukum? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sudah bersama Lukman. Lukman, kamu datang langsung duduk di sini, di kursi ini ya, di kursi ini gitu. Betul. Kita akan menguji mental. Aku yakin mental kamu udah kuat banget ya. Banyak persoalan yang menguji mental juga. Di sini sebentar aja kok ya. Aku ingin mendengar apa yang terlintas cepat di benak kamu, Lukman, ketika kamu mendengar aku membacakan kalimat-kalimat durjana. Berikut. Lukman, apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika kamu mendengar kalimat Lukman Azhari tukang selingkuh? Oh itu. Biarin aja orang mau ngomong apa. Biarin aja. Apa yang terlintas cepat ketika kamu mendengar kalimat Lukman itu mau sama Medina karena hartanya aja? Biarin aja juga, nggak apa-apa. Biarin aja juga. Apa yang terlintas cepat ketika mendengar kalimat Medina itu menjadikan bipolar itu untuk lari dari masalah? Itu nggak benar. Itu nggak benar ya. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar? Banyak masalahnya deh. Mungkin karena memang Medina itu memang penipu. Oh itu gimana? Medina banyak masalahnya. Iya. Barangkali memang benar dia suka nipu. Medina banyak masalah. Saya mendampingi Medina udah 5 tahun, betul. Di samping prestasinya yang begitu banyak, dia juga baik. Tapi memang dia tidak dipungkiri dia berjuang untuk mengobati mental issue yang dia hadapin, dan itu semua ada. Itu, ya. Ada, memang itu nyata. Betul. Dia punya masalah. Oke, baik Lukman, silakan duduk kembali bergabung bersama teman kuasa hukumnya. Oke. Ini ada permintaan. Nanti lepas kacamatanya ya, Kak, katanya gitu. Bukalah kacamatamu, Lukman gitu. Aduh, ini kayak mata-mata nggak tidur ya. Iya, benar, Begadang. mata Hai Pak, capek. aku panggilnya Mbak Diana aja. Diana, ini sama-sama kuasa hukumnya ya. Tapi aku mau tanya sama Lukman dulu nih, Lukman. Emang kalau aku kasih tunjuk foto inilah gitu ya, Medina di tanggal 7 bulan 7 2022 harus menghadapi ini setelah ya rentetan panjang deh gitu ya, yang ya kita banyak melihat di berita. Aku juga melihat langsung apa yang kalian waktu itu, bagaimana kalian gitu interaksinya. Apa yang ketika kamu melihat ini, apa yang ada di benak kamu? Itu adalah hanyalah sebuah perjalanan, saya anggapnya. Kamu menganggap itu sebuah perjalanan hidup. Kondisi dia sekarang gimana setelah kemarin sudah muncul putusannya? Belum putusan, baru tuntutan. Baru tuntutan. Keadaan Medina, saya tetap support Medina, baik secara moral, secara sumbangsi pikiran, apapun yang saya mampu, yang saya bisa, saya support Medina.
Jadi tuntutan Iya. ada dari 2 kasus ya. Iya. Dari 2 kasus. Kamu sendiri, Lukman, pengen tahu apa yang perasaan kamu saat ini setelah berbulan-bulan melewati masalah yang nggak mudah gitu. Betul, memang berat masalah ini. Mudah-mudahan ini kalau bagi saya ini mungkin jadi bagian dari perjalanan hidup saya ya semuanya. Tapi saya yakin dalam situasi apapun, baik kita tidak ada masalah maupun ada masalah, di situ ada rahmat. Mudah-mudahan di sini kita bisa mengambil rahmat semuanya ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Buat Itu kamu aja sih. Lukman, apa yang buat kamu paling berat yang harus kamu atasi dari perasaan kamu di sepanjang kasus ini? Anak pasti. Iya, pertama saya beratnya itu adalah melihat Medina dari yang dia begitu berprestasi, menginspirasi, lalu dia harus struggle dengan mental issues yang dia hadapin, dan itu semua sangat mempengaruhi tingkah laku Medina kepada keluarganya, kepada saya, kepada orang lain. Itu sangat berbeda dengan orang normal, saya rasa. Ke kamu pun berbeda. Berbeda juga. Iya, kamu ngerasa itu. Ke saya, ya, ke kamu. betul, berbeda. Berbeda. Kepada saya berbeda, karena saya sering berdiskusi dan saya juga baca risalah-risalah medik. Oh, ini seperti ini ya ternyata. Jadi memang tidak gampang mendampingi seseorang yang mempunyai hal-hal tersebut. Apa yang membuat kamu kuat ya? Karena ya Medina mengalami masalah mental. Terus kamu kan juga ikut bahkan di sosial media gitu. Pertengkaran atau masalah pribadi diumbar, ada kemarahannya dia juga, nama kamu dibawa-bawa gitu. Apa yang membuat kamu juga masih tetap hadir saat ini mendampingi dia menjalani proses hukum, Lukman? Karena Medina keluarga saya. Jadi saya harus membantu. Itu kewajiban. Baik dengan apa aja. Kita nggak ada materi dengan imateri. Apa aja pokoknya kita bantu. Gimana? Ya seperti itu. Gimana prosesnya sampai kamu memutuskan akhirnya ya kuat kamu untuk mendampingi ini? Alhamdulillah sih ada aja ya orang-orang yang dikirim ya untuk menguatkan saya. Siapa? Jadi ada dari termasuk Mbak Dian yang mendampingi saya, tim saya, ada juga dari teman saya, ada dari keluarga. Ya udah, saya jalanin aja apa yang bisa saya mampu. Saya jalani. Kan kalian kalau kita lihat di statusnya kan kalian sempat agak jaga jarak dulu gitu ya. Ke siapa? Antara kamu dan Medina. Waktu itu sempat dalam rumah tangga saya sempat ada permasalahan sama Medi. Akhirnya saya melihat ini udah, waduh ini Medina nggak bisa nih ditinggal. Ini akan kacau. Ya udahlah saya Kembali. Saya kembali. Apa yang kamu lakukan pada saat itu? Waktu itu saya Medina baru keluar dari rumah sakit, saya temani dia, saya support dia, saya bantu memikirkan juga bagaimana Medina harus berkomunikasi dengan siapa saja yang dia harus berkomunikasi. Namun tidak lama setelah itu Medina ada kejadian yang sekarang ini, yang dia harus ditahan dan harus menghadapi sidang. Pada saat kamu jaga jarak kan kamu juga melihat ada lagi banyak kasus lagi gitu yang muncul gitu. Kamu memantau berita itu kah? Banyak tuduhan juga nih. Kemana sih Lukman sih gitu? Suaminya kok nggak bisa gitu? Iya, jadi kalau saya selalu mendampingi Medi. Saya selalu mendampingi Medi dari awal sampai akhir. Kalaupun ada miss itu biasalah cekcok dalam rumah tangga ya, saya rasa lumrah. Dan memang saya akui Medina berbeda sih memang dengan manusia normal, orang normal. Dia juga konsumsi obat-obatan, dia dalam sakit yang mental isu yang dia miliki itu berbeda banget. Kalau dia menyikapi satu masalah itu benar-benar caranya berbeda, reaksinya memang berbeda. harus dijaga. Dia harus dalam pantauan dokter, dia harus dalam pantauan keluarga, dan dia harus tertib dalam terapi obat-obatan sih. Jadi pada saat dia dirawat terakhir itu yang sampai nggak boleh keluar itu, kamu ada di mana Lukman? Saya ada di rumah. Saya ada di rumah.
Tapi akhirnya saya datang juga sih setelah Medina keluar. Akhirnya. Ya, saya datang. Apa yang membuat kamu akhirnya? Ya itu tadi panggilan Karena dia aja. keluarga. Karena dia keluarga, saya ada anak juga. Ya itu. Dan Itu. anak kamu kemarin ulang tahun. Anak saya ulang tahun kemarinnya. 3 tahun kemarin, alhamdulillah. Ibunya Dia masih kecil sih, belum ngerti apa-apa. Nggak apa-apa jadinya. Aman, insya Allah ada saya juga. Masya Allah. Ini ada artikel tangis Lukman Asari saat Medina dituntut 2,5 tahun. Iya betul. Sedih saya. Sedih. Apa? Kenapa sedih? Ya tadi apa? Kamu melihat tuntutan ini merasa bahwa ini berat sekali untuk Medina? Oh, berat sih, buat saya berat. Karena saya khawatir ya, Medina dia tidak kuat atau dia bagaimana, jadi secara naluri aja kemarin. Gitu. Oh, dari kuasa hukum sendiri melihat ada tuntutannya seperti itu kan? Satu untuk kasus pencemaran nama baik, kedua adalah pengancaman. Dari sisi kuasa hukum sendiri harapannya ke depan atau argumentasinya apa sih untuk supaya bisa lebih ringan gitu mendapatkan? Iya baik, terima kasih Mbak Feni. Ya kami selaku tim penasihat hukum ingin sekali membela semaksimal mungkin lah ya. Apalagi untuk kasus yang 552 ya dengan saksi pelapor, saksi Kak Ica. Itu kami harapkan dengan pledoi nanti ada pembelaan dan upaya hukum dari kami tim kuasa hukum yang justru ya bisa Ya mudah-mudahan agar kita tidak terpenuhi unsurnya gitu. Oke. Nah, kami akan bantah. Tapi memang kondisi bahwa Medina memang betul-betul sakit itu memang ada buktinya, ada keterangan. Memang kondisinya semakin parah begitu. Iya memang ada keterkaitan bipolar ya. Ya, jadi itu akan menjadikan unsur maaf, insyaallah. Gitu. Iya. Memang dalam asas presumption of innocence kami wajib mendampingi kan Bu Medina itu tidak bisa dianggap bersalah sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap ingkrah dari yakin. Jadi ini masih tetap proses, Iya. masih tetap berjuang sampai nanti putusan. Insya Allah, selalu. Insya Allah gitu ya. Ya. Tapi bagaimana kalau Lukman kamu menguatkan Medina? Ini dengar tuntutan aja kan juga ya satu hal gitu ya, yang harus dihadapi. Ya lama-lama ya udah harus dihadapin aja. Apa yang ini kita jalanin aja. Yang penting kita nggak keluar dari jalur lah, nggak keluar dari melanggar hukum-hukum yang di atas deh. Kita jalanin aja, lurus aja udah seperti itu. Ya, saya tahu lah kamu cukup pada saat itu cukup berusaha untuk menjaga Iya. Medina. Mungkin yang orang lain nggak lihat gitu Betul, betul. Jadi memang begini, karena saya bagian daripada keluarga, saya tahu Medina, saya tahu saya dampingin semua saya. Apapun yang dilakukan Medina terhadap saya akan maklumin. Tapi ini masalahnya dengan orang-orang lain. Saya tidak pungkiri ya, kalau memang Medina bermasalah sama orang lain marah, orang lain kecewa, semua segala macam karena dia nggak tahu Medina. Mungkin kalau Kak Ros kenal Medina, mungkin Kak Feni tahu Medina, kenal bagaimana Medina, tentu akan melihat sisi baiknya, sisi positifnya pasti Kak Feni tahu gitu kan. Tapi orang lain belum tentu. Orang lain yang tidak tahu itu, yang tidak berjalan lama dengan Medina, pasti dia akan berbeda. Saya memaklumin itu sih, manusiawi. Makanya saya coba jelaskan ya, ada kesempatan di sini, saya menjelaskan ya, mudah-mudahan ya bisa mengerti lah. Gitu. Ada beberapa yang pernah punya apa ya, istilahnya ganjalan terhadap Medina gitu, pernah kita undang juga. Ada beberapa gitu yang mengatakan bahwa masalah mereka itu bukan cuma sekedar ada kewajiban keuangan yang bermasalah, tetapi adalah karena mereka kecewa dengan respon dari pihak Medina. Yeah. Kamu sebagai keluarga sendiri Yeah. punya rencana apa di luar proses hukum ini untuk bisa ya menyelesaikan masalah ini? Karena ini kan kadang-kadang ada hal-hal lain gitu ya. Seperti salah satunya dari Uci. Ini kan juga ada kasus lagi ya, kasus perdata yang mengenai masalah tas itu yang di Surabaya. Dia membuka pintu mediasi tapi dengan syarat harus melunasi sejumlah uang secara cash. Begitu. Apa tanggapannya? Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.